Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, tidak ada dosa kecil dan dosa yang besar. Nats Alkitab terdapat di dalam Lukas 16 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pagi ini akan saya mulai dengan sebuah ungkapan yang tidak asing lagi kita dengar. Dosa kecil, dosa besar, tetaplah dosa. Suatu hari saya memperhatikan seekor nyamuk yang tiba-tiba hinggap di kulit tangan saya. Lalu tidak lama kemudian ia menusukkan sengatnya dan mulai mengisap darah. Saya perhatikan begini, nyamuk ini binatang yang cukup kecil bukan? Dan ketika kita melihat binatang yang satu ini, nampak seperti suatu perkara yang kecil, sebab kita tidak merasa takut melihatnya. Akan tetapi, beberapa nyamuk tertentu gigitannya akan dapat mematikan dan mengakibatkan banyak korban menderita, seperti nyamuk demam berdarah, malaria, cikungunya, demam Zika, dan mungkin ada beberapa lagi yang disebabkan oleh nyamuk. Saudaraku, saya mempelajari bahwa tidak ada dosa yang kecil atau dosa yang besar dalam pemandangan Tuhan. Semua dosa adalah serius baginya. Ya, karena dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, dosa mematikan, merusak, dan memisahkan kita dari Allah. Sehingga upah dosa adalah maut. Pagi ini, saudaraku, mari kita belajar untuk memperhatikan semua bentuk dosa. Seringkali kita mengabaikan pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa yang nampak sederhana karena kita dapat melakukannya dengan mudah. Tetapi tahukah saudara, ketika kita mulai berkompromi dengan dosa-dosa yang kita anggap hanyalah perkara kecil dan sederhana, suatu saat dosa-dosa itu akan membuat kita sangat berputus asa. Kenapa? Karena kita tidak dapat lagi melepaskannya. Kita menjadi biasa dan terbiasa karenanya. Sebab dosa-dosa itu semakin hari semakin menjerat kita dalam kenikmatannya. Terlebih kita menganggap sedikit bersenang-senang, sedikit berbohong, sedikit berkompromi adalah wajar. Toh kita kan masih manusia biasa yang banyak kekurangannya. Padahal apa yang dikatakan firman Tuhan saudaraku? Roma 12 ayat 1 jelas mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita tidak boleh membiarkan kehidupan Kristen mengikuti arus apa yang menurut kita benar, tetapi apa yang benar menurut Tuhan. Saudaraku, masih ingatkah kisah bagaimana Salomo di masa tuanya jatuh ke dalam penyembahan berhala? Kejatuhan Salomo bukanlah penyembahan berhala pada awalnya, tetapi itu semua dimulai ketika ia mencintai banyak perempuan asing. Nampaknya sederhana bukan? Padahal Allah telah melarang kawin campur dengan bangsa-bangsa yang tidak beribadah kepada Allah, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai dengan 4. Salomo mengabaikan firman Tuhan dan Alkitab mengatakan bahwa pengaruh perempuan-perempuan asing ini perlahan-lahan mengubah hati Salomo, sehingga Salomo tidak lagi menyembah Tuhan. Saudaraku, perhatikanlah bahwa semua dosa seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Bagaimana sekarang hubungan kita dengan Tuhan? Makin jauhkah? Makin keringkah? Jangan-jangan ada hal-hal kecil yang kita lakukan, yaitu
kita sudah malas berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dari sedikit-sedikit berbohong, lama-kelamaan bisa menjadi pembohong. Dari sedikit-sedikit berkata kotor, sedikit-sedikit bergosip, sedikit-sedikit korupsi dan lain sebagainya akan tumbuh menjadi besar tanpa kita sadari. Marilah saudara, kita berusaha mengejar hidup dalam perkenanan Allah. Ingat, dosa masuk ke dalam dunia karena Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kembali kami merenungkan firman-Mu pagi ini, bahwa sesungguhnya di hadapan-Mu tidak ada dosa kecil dan dosa yang besar. Untuk itu Bapa, ajar kami untuk tidak bermain-main atau mencoba-coba dosa atau pelanggaran yang nampak seperti perkara yang kecil, dan memandang semua dosa adalah serius di hadapan Tuhan. Pimpinlah kami Bapa sepanjang hari ini, agar apa yang kami lakukan berkenan bagi-Mu, belajar memperhatikan perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.